Udara Madinah sesudah hijrah bagai campuran rempah segar dan bara konflik. Di tengah keberagaman itu berdirilah benteng-benteng Bani Nadir, barisan batu kokoh yang seolah berbisik, "Kami takkan runtuh." Di sebuah balkon tinggi, gadis bernama Syafiyah menempelkan kedua telapak tangan pada dinding berlumut. Usianya baru belasan, tetapi matanya menyimpan kebijaksanaan turun-temurun suku Lewi, keturunan Harun bin Imran. Sinar senja mengusap rambutnya, menimbulkan pantulan tembaga seolah mahkota tipis. Ayahnya, Huyai bin Akhtab, menaiki tangga batu sambil mengusap janggut yang mulai memutih. Tatapan para penjaga langsung menunduk. Dialah pemimpin, dialah kebanggaan suku. Di hadapan putrinya ia berujar lembut namun penuh wibawa. "Huyai, engkau buah hati sekaligus pusaka sejarah, wahai Syafiyah. Ingatlah, kemuliaan berasal dari kehormatan, bukan dari tinggi rendahnya tembok." Syafiyah mengulum senyum gelisah. "Lalu di mana kehormatan jika tembok meretak?" "Huyai, selama hati kita teguh pada perjanjian, batu ini akan patuh. Tetapi perjanjian rapuh di hadapan ketamakan dan rasa takut. Ketika Bani Nadir dituduh berkhianat, kaum muslimin mengepung benteng. Derak anak panah berpadu siulan angin. Malam-malam panjang dilalui Syafiyah dalam pelukan ibunya, Barrah binti Samuel, yang bergumam doa-doa Ibrani bercampur air mata. Pada suatu fajar, kesunyian pecah oleh kabar. Kaum muslimin mengultimatum Bani Nadir agar hengkang. Tembok kokoh gagal menyelamatkan harga diri. Di gerbang selatan, rombongan unta beriring, di antaranya Syafiyah dan sang suami Salam bin Miskam, menuju oasis Khaybar. Perjalanan itu bukan sekadar perubahan alamat, ia pemakaman masa kanak-kanak. Setiap tapak unta seakan mencabut memori tentang taman, sumur, dan pembacaan Taurat di halaman rumah mereka. Syafiyah memeluk bundelnya, gulungan kitab keluarga, sambil berbisik, "Apa makna kata aman jika tiada tempat memaknainya?" Di Khaybar, benteng baru menyambut, lebih keras, lebih panas. Namun duka belum rampung. Beberapa tahun kemudian, dalam perang Bani Quraizah, ayah dan sepupunya terbunuh. Saat jenazah ayahnya dikembalikan, Syafiyah terduduk di pasir, menaburkan butiran ke rambutnya sendiri. "Syafiyah, ayah, engkau ajarkan kehormatan, tapi kehormatan macam apa tanpa pelindung?" Diam-diam perkawinannya pun retak. Salam menceraikannya. Talak itu dingin seperti logam, tak terdengar di jalanan pasar, namun gema patahnya mengguncang jiwa. Ia menjadi janda muda. Beberapa kawan menyebutnya wanita paling malang di Khaybar. Tetapi ia menata diri, mengajar anak-anak membaca Taurat, memasak roti gandum untuk janda lain. Hingga datang tahun 628 Masehi, tahun yang mengubah definisi takdir. Langit Khaybar tampak putih menyilaukan di atas perisai dan pedang kaum muslimin. Syafiyah berdiri di menara, napasnya tercekat, menyaksikan panji-panji hitam bertuliskan La ilaha illallah bergoyang. Benteng-benteng sekokoh apapun ternyata tidak kebal atas genangan cahaya, dan cahaya itu semakin mendekat. Benteng-benteng Khaybar akhirnya patah seperti tempurung kacang terinjak tumit. Saat debu mereda, barisan tawanan, lelaki, wanita, dan anak berjalan teratur. Di antara mereka, Syafiyah menunduk, debu menempel di keningnya, kerudung koyak tertiup angin padang. Seorang sahabat gagah bernama Dihyah al-Kalbi menunjuknya sebagai rampasan. Namun Allah menitipkan rahmah melalui lisan Tha'labah bin Saya. Ia datang menghadap Rasulullah. Tha'labah berkata, "Wahai Rasulullah, perempuan itu putri pemuka, nasabnya tinggi. Engkau lebih berhak memuliakannya." Rasulullah memanggil Dihyah. Kesatria itu dengan kemuliaan iman rela menerima ganti tawanan lain. Syafiyah tak mengerti sepenuhnya percakapan Arab di sekelilingnya, tetapi ia melihat cara Rasulullah menatapnya, tidak sebagai harta perang, melainkan manusia penuh martabat. Malamnya sebuah kemah dipasang khusus. Rasulullah duduk di atas permadani kulit, menawarinya segelas susu. Tangannya gemetar ketika menerima, tetapi sorot mata beliau menenangkan. Rasulullah berkata, "Aku menawarimu dua jalan, wahai Syafiyah. Engkau kembali merdeka kepada kaummu, atau engkau menerimaku sebagai suami, pun dengan kemerdekaan sebagai maharmu." Syafiyah menjawab, "Berperang melawan trauma. Jika engkau menawari Islam,
Aku menerimanya, dan aku memilih Allah dan Rasul-Nya. Kalimat syahadat terucap lirih namun lantang di telinga para malaikat. Dalam satu malam, Syafiyah pindah dari status tawanan menjadi Ummul Mukminin, tapi terutama menjadi seorang hamba Allah yang bebas. Walimah digelar sederhana, seekor kambing disembelih, roti gandum dibagi sama rata. Beberapa sahabat menyalakan obor, melingkar sambil bertakbir. Syafiyah tertegun melihat bahwa persatuan di kubu Muslim bukan dilandasi suku, melainkan keimanan. Perjalanan pulang ke Madinah menguji fisik dan batin. Gurun luas memantulkan panas dan sepi. Suatu siang, unta Syafiyah tergelincir. Ia terjatuh dan lututnya berdarah. Rasulullah menghentikan kafilah, menekuk lutut sebagai tumpuan agar ia naik kembali. Syafiyah terharu berkata, "Belum pernah ada pemimpin sebaik engkau." Rasulullah menjawab, "Islam datang untuk menuntun, bukan menundukkan manusia kepada selain Allah." Di sela perjalanan beliau menceritakan kisah Nabi Musa dan Harun, leluhur Syafiyah, membangun kesadaran bahwa nasabnya tidak tercabut, melainkan disambung dalam simpul tauhid. Setiap malam, ia menatap bintang dan merapal doa baru. "Ya Rob, istana masa kecilku roboh, tapi engkau bangunkan benteng keyakinan dalam dada." Saat kafilah mencapai pinggir Madinah, berita tersebar. Rasulullah pulang bersama istri keturunan Lewi. Wanita-wanita Ansyar keluar dari rumah, berbisik-bisik penasaran. Kecantikan Syafiyah, disebut bagai bulan purnama berembun, membuat kerumunan makin riuh. Di rumah tangga Rasulullah, kebahagiaan berpadu ujian. Aisyah yang paling muda dan cerdas, menyimpan kecemburuan. Suatu hari ia mengenakan niqab rapat, berdiri di kerumunan wanita Ansyar yang ingin melihat Syafiyah. Rasulullah menegur dengan senyum tipis. Rasulullah berkata, "Bagaimana kau dapat melihat kalau wajahmu tertutup, wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Apakah aku layak menatap seorang Yahudi?" Rasulullah menjawab, "Jangan berkata begitu. Syafiyah telah berislam dengan sempurna." Kalimat lembut itu bagai hujan di gurun cemburu. Aisyah menunduk, sementara Syafiyah memalingkan wajah, takut melukai perasaan istri senior. Malam harinya ia membuat kue kurma berlumur madu, mengirim ke rumah-rumah istri Nabi. Tindakan kecil, namun manisnya meresap. Tak lama Syafiyah terjatuh lagi dari unta. Lututnya membiru, air matanya menetes bukan karena sakit fisik, tetapi karena khawatir dianggap ceroboh. Ketika Aisyah mendengar isak itu, ia merasa seutas tali halus menarik hatinya. Aisyah melepas niqab, mengulurkan tangan. "Mari, kita obati lukamu." Syafiyah menjawab, "Aku takut mengecewakan beliau." Aisyah berkata, "Kita semua pernah mengecewakan, tapi Rasulullah selalu memaafkan." Citra persaingan perlahan berubah menjadi simpati. Rasulullah menyaksikan sinar kasih itu tumbuh, lalu bersabda, "Sungguh Syafiyah itu penyayang." Meski begitu, lidah manusia terkadang lebih tajam dari tombak. Suatu majelis di masa Khalifah Umar, seorang lelaki Arab mencemooh Syafiyah. "Wah, istri Nabi tapi darah Yahudi." Syafiyah bangkit tenang, kerudungnya berkibar. "Memang aku keturunan Harun, saudara Musa, dan aku istri Rasulullah. Inilah dua kemuliaan yang Allah satukan padaku. Adakah yang lebih tinggi?" Kerumunan terdiam, malu pada prasangka sendiri. Tahun-tahun berlalu. Seusai wafatnya Rasulullah, Syafiyah menjadi guru sunyi. Ia meriwayatkan hadis, menceritakan malam-malam terakhir suaminya, menjaga kasih itu dalam kotak kaca ingatan. Ia sering bangun sebelum subuh, menyalakan pelita, membaca Al-Quran. Pernah seorang pelayan mendapati beliau menangis terseduh. Pelayan berkata, "Mengapa Umi menangis?" Syafiyah menjawab, "Karena setiap ayat membuatku rindu suara beliau membacakannya." Memasuki 50 Hijriah, usia fisiknya melemah. Di ranjang sederhana, ia menggenggam mushaf kecil pemberian Nabi, halamannya sudah lusuh. Sahabat dan tabi'in berdatangan. Seorang pemuda bertanya, "Apa nasihat terakhir wahai Ummul Mukminin?" Syafiyah berkata, "Jangan keras seperti batu Khaybar, jangan rapuh seperti dinding Nadir. Jadilah hati yang tunduk kepada Allah, sebab disitulah benteng sejati." Subuh itu, ketika hayya alal falah berkumandang, napasnya berhenti. Madinah terselimuti hening. Jenazah beliau disyalatkan.
lalu diiringkan ke Baqi'. Batu nisan sederhana diletakkan, tiada prasasti emas, hanya sunyi yang mengajarkan makna zuhud. Di atas pusara, Aisyah berbisik lirih, "Saudariku, engkau datang sebagai tawanan, pergi sebagai ratu hati kami." Kalimat itu menggema, mematri pelajaran bahwa rahmat Allah sanggup menembus pagar nasab, suku, dan masa lalu. Hafen dataran tinggi di hilir sungai Nil, kala itu berwarna keemasan. Di kejauhan, derap kuda para kurir berbaur dengan gemerisik ladang gandum. Di salah satu rumah, bertembok lumpur, seorang gadis Kipti berkulit gading, Mariah binti Syama'un, menunduk di teras batu. Jemarinya meraba ukiran salib kecil warisan ibunda Romawinya, sedangkan matanya menerawang ke hamparan sungai yang bagai cermin langit. Sirin kakak kandungnya mendekat perlahan. Sirin berbisik, "Adikku, kau melamun lagi. Apa yang kau tunggu di balik aliran Nil?" Mariah tersenyum tipis. "Aku bertanya, Sirin, apakah air ini akan membawa kita pergi suatu hari nanti?" Sirin, "Jika raja memerintahkan." Takdir menjawab lebih cepat daripada suara angin. Pada tahun ke-6 Hijriah, menurut hitung orang Arab, istana Muqawqis, penguasa Iskandaria, menerima seorang utusan bersorban coklat, Hathib bin Abi Balta'ah. Di tangan utusan itu terlipat surat bertinta hitam, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, dari Muhammad hambanya, kepada Muqawqis penguasa Koptik, "Masuklah ke dalam Islam, niscaya engkau selamat." Muqawqis meneliti stempel lilin, berhias kalimat tauhid, lalu menatap Hathib seakan menimbang ribuan kemungkinan. Ia tak memeluk Islam, tetapi ia kagum pada adab utusan itu. Tak sekalipun Hathib meninggikan suara di hadapan Dewan Uskup. Sebelum sang tamu berpamitan, Muqawqis merangkai balasan. Balasan yang bukan sekadar kata, melainkan menurut kebiasaan diplomasi, hadiah-hadiah agung Mesir. Di antaranya, kain tenun halus, madu delta, bagal putih berpelana kulit, seorang budak lelaki bernama Maburi, dan sepasang saudari, Mariah dan Sirin. Langit Libya merah jambu ketika kafilah Muqawqis bergerak ke arah semenanjung. Di dalam tandu berhias anyaman jerami, Mariah memeluk lututnya. Ia baru saja meninggalkan segala yang dikenal, rumah, ladang, suara gereja, menuju kota bernama Yasrib yang bahkan tak terlukis di lembar peta Roma. Gelombang rindu menyesakkan dadanya. Hathib menangkap kilau air mata itu. Ia duduk dekat pintu tandu menuturkan kisah. Hathib berkata, "Wahai Mariah, Muhammad Rasul yang kutuju, tidak meminta budak. Beliau menyeru manusia kepada satu Tuhan yang Esa." Mariah menjawab lirih, "Apakah Tuhan itu juga mengawasi sungai Nil?" Hathib tersenyum, "Dialah pencipta Nil, puncak Tursina, dan gurun tak bernama. Jika engkau mau, aku ceritakan ayat-ayatnya sepanjang perjalanan." Malam-malam berikutnya, di bawah langit bertabur Sirius, Hathib melantunkan surat Maryam, nama Ibu Isa, dengan nada merdu. Mariah terpana. Kisah wanita suci itu seakan meneteskan kesejukan di rongga hati yang gersang. Sirin terisak, Maburi menunduk khusyuk. Dalam sunyi, dua bersaudari itu melafalkan syahadat, memeluk Islam sebelum kaki unta menginjak pasir Hijaz. Tatkala kafilah tiba di Madinah, Rasulullah menyambut dengan senyum secerah bulan di langit Syawal. Beliau memeriksa hadiah, bagal putih, lembaran kain, bejana madu. Ketika pandangan Nabi jatuh pada Mariah, seolah zaman berhenti berdetak sejenak, bukan karena keelokan semata, tetapi karena firasat risalah yang akan lahir lewat rahimnya. Nabi dengan lembut, "Selamat datang wahai Mariah, sesungguhnya engkau kini di rumah persaudaraan." Beliau menempatkan Sirin di sisi penyair mulia Hasan ibn Sabit, serta menjadikan Maburi sebagai khadim bebas. Sedang Mariah beliau pilih untuknya. Kontur kecantikan Mesir, mata arang terpulas alami, rambut hitam legam, menjadi pemantik api cemburu di dalam dada Ummahatul Mukminin. Agar gelore batin mereda, Nabi menitipkan Mariah di rumah Haritsah bin Nu'man, tepat di samping masjid. Namun jarak selebar gang sempit tak mampu memisahkan detak rindu. Hampir tiap malam, sandal Rasul terdengar menapak ubin menuju kediaman baru itu.
Setahun setelah cahaya Mesir itu menyejukkan Madinah, kabar mengejutkan berembus, Maria hamil. Getar bahagia mengguncang Rasulullah, bahagia yang lama hilang sejak Khadijah berpulang, Qasim dan Abdullah wafat, Ruqayyah dikembalikan ke pangkuan langit. Para istri lain Nabi, Zainab, Hafsah, Sauda, Ummu Salamah, dan Aisyah, antara syukur dan pilu, sebab rahim mereka belum lagi berbuah. Malam-malam panjang diwarnai bisikan, sebagian doa, sebagian bara cemburu. Namun Rasulullah menjaga Maria seperti benang sutra. Setiap detik beliau berwasiat pada bidan agar berhati-hati. Zulhijjah tahun ke-8 Hijrah, tangisan pertama bayi laki-laki menembus atap-atap Madinah. Langit serasa menurunkan puluhan burung merpati putih. Rasulullah mengelus ubun-ubun mungil itu. Nabi, kita namai dia Ibrahim, agar semoga Allah meneteskan berkah bapak para nabi. Kabar kelahiran memantul dari pasar sampai majelis ilmu. Kaum muslimin menyembelih kambing, menyuapkan kurma ciut oleh mulut Nabi sebagai tahnik. Rasulullah memerdekakan Maria sepenuhnya, lalu memasangkan senyum lega di wajah sang ibu muda. Malam itu, lampu-lampu minyak di rumah Haritsah menyala lebih terang, namun di rumah Hafsah dan Aisyah, lampu cemburu bergolak teramat panas. Pada suatu duha, Rasulullah berkunjung ke rumah Hafsah binti Umar. Hafsah tengah keluar menemui ayahnya. Memanfaatkan sunyi, Nabi mengundang Maria, semata ingin menenangkan hatinya di masa nifas. Takdir, bagai hentakan pintu, membuat Hafsah kembali lebih cepat. Hafsah terperanjat, suaranya pecah. Ya Rasulullah, di hari giliranku, di ranjangku? Nabi hampir berbisik. Wahai Hafsah, rahasiakanlah. Demi menenangkanmu, aku tidak akan mendekati Maria lagi. Beliau mengucap sumpah larangan atas diri sendiri. Tahrim. Berita itu berdesir cepat seperti badai pasir ke telinga Aisyah. Dua sahabat akrab itu bersyukur atas kemenangan kecil, tetapi kegundahan Nabi membuat langit rumah tangga meredup. Teguran ilahi pun turun menembus awan. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu untuk menyenangkan istri-istrimu? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. At-Tahrim ayat 1. Sumpah dibatalkan. Maria kembali ke pelukan suaminya. Cemburu adalah fitrah, tetapi wahyu mematri. Syariat lebih tinggi daripada hati manusia. Tak semua hati di Madinah bersih. Tokoh munafik menyebar kabar angin. Ibrahim bukan anak Nabi, ia putra Maburi. Bukankah mereka sama-sama Mesir? Diraciklah fitnah di lorong-lorong pasar. Rasulullah terasa terpukul, tapi bukti harus dikedepankan. Beliau memanggil sepupu dan menantu teguh, Ali ibn Abi Thalib. Pedang Zulfiqar di tangannya mengintimidasi siapapun. Ia mendatangi Maburi yang saat itu tengah menimba air. Ali dengan dingin, jika engkau melampaui batas, pedang ini penutup kisah. Maburi gemetar, demi Allah tuanku, aku telah dikebiri sejak di istana. Bagaimana mungkin? Pemeriksaan itu pun selesai, dusta runtuh berkeping. Langit kembali jernih, namun luka di hati Maria tersisa. Luka karena dituduh nista pada masa bahagia. Ibrahim tumbuh bagai pucuk kurma di musim semi, pipi merah, mata jenaka. Ketika ia meraih janggut Nabi, tawa Rasulullah menggema menulari manusia di sekeliling. Namun umur bahagia terkadang sesingkat serpihan cahaya. Pada usia 18 bulan, panas tinggi mendera bayi itu. Nafasnya sesak, napas Maria pun seolah terenggut. Sirin menggigil memegangi bejana air dingin, sedangkan Rasulullah mendekap putra bungsu erat-erat. Nabi berusaha tabah. Wahai mata, izinkan air ini mengalir, hati tetaplah ridha. Di malam paling kelam, Ibrahim mengeluarkan satu hela nafas panjang lalu diam. Mata Rasulullah berkaca, tetapi beliau berujar. Rasulullah berkata, wahai Ibrahim, andai bukan karena janji kebenaran, kami akan lebih larut bersedih. Mata ini menangis, hati ini berduka, tapi kami tak mengucap selain yang diridhai Rabb. Maria menjerit pelan, suaranya retak seperti pualam dipukul palu. Rasulullah menggenggam jemarinya, menyalurkan sabar yang diukir wahyu. Mereka memandikan bayi, menyalati, lalu menguburkan di tanah Baqi' di antara aroma lembab tanah basah. Ketika matahari pagi menyinari gundukan kecil itu, bayangan Rasulullah seolah memanjang bersama pilu.
Namun beliau pulang dengan langkah tertahan, menjadi teladan manusia menghadapi kematian. Hari-hari selepas itu, Maria banyak berdiam di kamarnya. Di tengah malam ia duduk menghadap kiblat, mengulang doa Nabi Ibrahim. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin. Tidak ada lagi tangisan bayi, hanya dengung zikir dan desir angin gurun merayapi sudut langit-langit. Rasulullah setiap kali usai salat menyempatkan menggenggam bahu Maria. Rasulullah berkata, sungguh di jannah Ibrahim menanti kita pada telaga Kautsar. Maria lirih, cukup itu pengobat dukaku, ya Rasulullah. Cemburu para istri memudar. Aisyah suatu sore membawa semangkuk sup hangat. Aisyah dengan lembut, saudariku, rasa kehilanganku pada Rasulullah serupa rasa kehilanganmu pada anak. Maafkan luka yang kutoreh. Pelukan dua perempuan itu membuat halaman rumah Haritsah serasa mekar meski di musim panas. Wafat Rasulullah pada tahun 11 Hijriah membuat Madinah berderak sendu. Maria memeluk tiang kamar, pundaknya terguncang tanpa suara. Sejak itu ia memilih jalan sunyi, beribadah, menyiapkan air wudhu para sahabat, hampir tak keluar kecuali untuk ziarah ke kubur Ibrahim. Ketika Khalifah Umar memimpin kaum muslimin, Maria dihormati bak bunda kaum beriman. Pada tahun 46 Hijriah, panas Madinah menyengat. Tubuh Maria mulai lemah. Dini hari Sirin menggantikan air wudunya. Sirin terseduh, adikku, kubawakan air Zam-Zam dari kafilah Syam. Maria tersenyum pucat. Air surga akan lebih sejuk nak kakakku. Pagi 1 Rabiul Awal 46 Hijriah, muazin belum sempat ke masjid ketika ruh Maria terangkat. Berita terbang ke masjid, Khalifah Umar bergegas. Ia sendiri menyalati jenazah wanita yang dahulu menjadi hadiah diplomasi, kini hadiah kenangan. Langkah-langkah sahabat mengiring keranda sampai Baqi. Di sana, Maria dibaringkan tak jauh dari putranya. Sirin menabur debu merah dan berbisik, Sungai Nil telah berakhir di telaga rahmat Allah. Maria Al-Qibtiyah mencatat perjalanan yang merentang antara dua sungai. Nil tempat ia lahir dan telaga Kautsar yang dijanjikan Nabi. Ia datang ke Madinah sebagai hadiah, hidup sebagai Ummul Mukminin, dan wafat sebagai zuhud yang sunyi. Kehadirannya menyalakan cemburu, melahirkan Ibrahim, mengajarkan sabar saat buah hati direnggut, lalu menuntun perempuan-perempuan lainnya memandang takdir dengan mata jernih. Dalam getir dan manisnya kisah, satu pesan terpatri. Allah menimbang manusia bukan pada asal, bukan pada status, tetapi pada iman dan keridaan menghadapi qada'anya. Seperti kata Rasulullah kepada Maria di malam kelahiran Ibrahim, jika hati bersandar pada Rabbnya, setiap duka menemukan tempat pulang, setiap bahagia menemukan makna. Di tengah semaraknya tanah Makkah, lahirlah seorang perempuan istimewa yang kelak akan menjadi bagian dari sejarah umat manusia, Maimunah binti Al-Harits. Lahir 6 tahun sebelum masa kenabian, di sebuah keluarga Quraisy yang terpandang, Maimunah tumbuh menjadi wanita yang dikenal karena akhlaknya yang luhur, hatinya yang lembut, dan ketaatannya yang tersembunyi di balik keheningan. Dalam rumah keluarganya, iman sudah mulai bersemi. Kakaknya Ummu Fadl adalah salah satu wanita pertama yang menyambut dakwah Islam. Diam-diam, Maimunah pun menyimpan keimanan itu dalam hatinya, takut diketahui oleh lingkungan Quraisy yang kala itu masih memusuhi Islam. Namun, bukan berarti kehidupannya selalu lapang. Sebelum bertemu dengan Rasulullah, Maimunah pernah menikah dengan Ibnu Mas'ud bin Amru. Lalu setelah bercerai, ia menikah lagi dengan Abu Ruham bin Abdul Uzza, yang akhirnya meninggal dunia. Dua pernikahan yang berlalu meninggalkan luka di hatinya, namun justru menguatkan jiwanya. Maimunah tinggal bersama kakaknya, Ummu Fadl, istri dari Abbas bin Abdul Muttalib. Disitulah cahaya harapan mulai menguar. Di sela-sela obrolan dengan Ummu Fadl, Maimunah dengan suara bergetar, penuh harap suatu hari berkata, "Wahai kakakku, aku ingin menyerahkan diriku kepada Rasulullah, jika beliau berkenan menerimaku." Ummu Fadl menatap adiknya dengan mata berbinar, lalu memeluknya erat, seolah-olah mengerti betapa besar harapan itu. "Bersabarlah Maimunah,
Aku akan menyampaikan ini kepada suamiku, Abbas, ujar Ummu Fadl lembut. Maka sampailah kabar itu kepada Abbas, dan Abbas pun meneruskannya kepada Rasulullah. Rasulullah mendengarkan dengan seksama, lalu tersenyum, senyum yang membuat seisi ruangan seolah dipenuhi cahaya. Katakan padanya, sabda Rasulullah dengan suara yang tenang, aku menerima niat baiknya. Ketika berita itu kembali kepada Maimunah, tak ada kata yang bisa menggambarkan betapa dalam rasa syukur dan haru yang membuncah di hatinya. Ia bersujud lama dalam doa, air matanya mengalir deras, memohon agar Allah memuliakannya dalam pengabdian kepada Rasul-Nya. Tahun ke-7 Hijriah, setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah bersama kaum muslimin diberi izin untuk memasuki Makkah dan melaksanakan umrah. 3 hari yang singkat itu dimanfaatkan untuk mengukuhkan hubungan dengan para keluarga Quraisy. Pada salah satu hari di kota suci itu, dalam suasana yang penuh keheningan dan sakral, Rasulullah menikahi Maimunah. Mahar diserahkan, saksi-saksi dihadirkan, dan ikatan suci itu pun terjalin. Dengan sederhana namun penuh makna. Saat itu Rasulullah menundukkan wajahnya dengan rasa syukur, dan Maimunah dengan wajah berseri-seri menahan air mata haru. Wahai Rasulullah, semoga aku menjadi pengabdi bagimu di dunia dan teman setiamu di akhirat, bisik Maimunah penuh keikhlasan. Beliau tersenyum dan menjawab lembut, dan engkau Maimunah adalah anugerah yang Allah tetapkan untukku. Namun kebahagiaan itu belum sempat dinikmati lama. Perjanjian Hudaybiyah menetapkan bahwa kaum muslimin hanya boleh tinggal di Makkah selama 3 hari. Maka seusai akad nikah, Rasulullah dan rombongan kaum muslimin harus segera meninggalkan kota suci. Maimunah pun meninggalkan Makkah bersama suami tercintanya, menuju Madinah, sebuah hijrah yang bukan hanya fisik, tapi juga hati. Ia meninggalkan dunia lamanya, menuju kehidupan baru di bawah naungan kenabian. Di Madinah, Maimunah tinggal di sebuah kamar sederhana yang disediakan untuknya. Ia hidup di antara istri-istri Rasulullah yang lain, Aisyah, Hafsah, Saudah, Ummu Salamah, dengan penuh penghormatan dan kelembutan. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentangnya, "Demi Allah, Maimunah adalah wanita yang paling bertakwa di antara kami, yang paling menjaga silaturahmi di antara keluarga Nabi." Pujian dari Aisyah ini adalah bukti betapa mulianya akhlak Maimunah. Ia tidak memperlihatkan kecemburuan, tidak pernah memancing pertengkaran, dan selalu menebar kesejukan di rumah kenabian. Hari-harinya dilalui dengan ibadah, belajar, dan melayani Rasulullah dengan penuh cinta dan ketulusan. Tidak ada yang lebih ia dambakan selain keridaan Allah dan keridaan suaminya. Hari-hari baru pun dimulai bagi Maimunah binti Al-Harits di Madinah. Ia menjalani kehidupan sebagai istri Rasulullah dalam kesederhanaan yang begitu mendalam. Rumah mereka tak bertabur permadani, tak penuh dengan harta dunia. Yang memenuhi ruangan itu hanyalah kehangatan iman, ketenangan zikir, dan rasa kasih sayang yang membasuh setiap duka. Maimunah duduk di sudut kamarnya sambil menyiapkan hidangan sederhana untuk Rasulullah. Setiap kali beliau pulang dari masjid atau dari perjalanan dakwah, Maimunah menyambutnya dengan wajah penuh kebahagiaan. "Assalamualaikum ya Rasulullah," ucapnya lembut sambil menyuguhkan air. "Waalaikumsalam warahmatullah, wahai Maimunah," jawab beliau dengan senyum yang menenangkan segala resah. Tak jarang, Maimunah menatap Rasulullah dalam-dalam. Dalam pandangannya ia melihat sosok yang begitu berat menanggung amanah umat, namun tak pernah memperlihatkan keluh kesah. Ada saat-saat ketika Rasulullah pulang dengan langkah yang berat, karena beban wahyu yang baru turun. Saat itu, Maimunah akan mendekat, mengusap bahu beliau, dan berkata dengan penuh kelembutan, "Aku di sini, wahai kekasih Allah. Aku akan mendengarkan. Aku akan bersamamu dalam suka maupun duka." Senyum Rasulullah merekah, dan ia duduk bersandar, meringankan bebannya di hadapan seorang istri yang penuh kesetiaan. Tidak hanya di dalam rumah, di luar pun, Maimunah dikenal sebagai sosok wanita yang lembut namun tegas. Dalam setiap momen penting umat, ia hadir, memberikan kontribusinya dengan segenap jiwa dan raganya. Saat perang berkecamuk, Maimunah tak tinggal diam di dalam rumah. Ia bergabung dengan para wanita lain membawa air minum bagi para prajurit, mengobati luka, dan menyemangati mereka. Suatu hari di tengah medan perang,
tatkala debu mengaburkan pandangan dan suara jerit prajurit menggetarkan udara, Maimunah berlari kecil membawa kendi air. Tiba-tiba, sebuah anak panah melesat cepat ke arahnya. "Allahu Akbar!" teriak salah satu sahabat yang melihat. Namun Allah masih melindungi Maimunah. Panah itu hanya menyerempet, meninggalkan luka kecil di pundaknya. Ia terguncang, namun tak menyerah. Dengan tangan bergetar, ia tetap berlari menghampiri seorang prajurit yang terluka. "Minumlah wahai saudaraku, Allah bersama kita," katanya sambil menyodorkan kendi. Air mata sang prajurit mengalir, bukan hanya karena luka, tetapi karena keteguhan hati seorang wanita mulia yang mempertaruhkan nyawanya untuk membantu. Di tengah kehidupan rumah tangganya, Maimunah menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Ia menjaga adab dan menghormati istri-istri Nabi lainnya. Ia selalu memelihara kedamaian, menghindari perselisihan, dan menjalin silaturahmi dengan penuh keikhlasan. Suatu sore Aisyah radhiyallahu anha mendekatinya, seraya berkata dengan tulus, "Wahai Maimunah, sungguh, engkau seperti hembusan angin yang sejuk bagi kami semua. Engkau membawa ketenangan ke rumah ini." Maimunah menunduk malu, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita semua saudari seiman. Semoga cinta di antara kita tetap terjaga hingga kita berkumpul kembali di surganya." Kata-kata itu menusuk ke dalam hati. Mereka pun berpelukan erat, meneteskan air mata haru di bawah sinar senja Madinah yang mulai redup. Di setiap malam selepas sholat Isya, Maimunah sering menghabiskan waktu dengan berzikir, membaca Al-Quran dengan suara lirih yang membuat suasana menjadi hening penuh kedamaian. Rasulullah kadang duduk di dekatnya, menyimak lantunan suaranya yang lembut. "Semoga Allah memberkahimu, wahai Maimunah," bisik Rasulullah. "Semoga Allah memberkahimu pula, wahai Rasulullah, kekasihku di dunia dan akhirat," balas Maimunah dengan mata berkaca-kaca. Dalam kesederhanaan hidup itu, terukir kisah cinta yang jauh lebih agung daripada istana duniawi. Sebuah kisah tentang keikhlasan, pengabdian, dan iman yang tak pernah pudar. Waktu berlalu di Madinah. Hari-hari penuh berkah bersama Rasulullah pun terus berputar dalam balutan cinta dan pengabdian. Namun dunia adalah tempat persinggahan, sebuah perjalanan yang kelak harus berujung. Maimunah radhiyallahu anha, sang wanita yang bersinar dalam keimanan, harus menjalani hari-harinya sendiri setelah wafatnya Rasulullah. Kehilangan itu terasa seperti hilangnya seluruh cahaya dari langit Madinah. Sering di malam-malam sunyi, Maimunah duduk di sudut rumahnya. Ia memandangi langit, seolah-olah mencari sosok kekasihnya, Rasulullah, yang kini telah beristirahat dalam kedamaian abadi. "Wahai kekasihku, wahai Rasulullah," bisiknya lirih, seakan berharap suaranya menjangkau ke alam barzakh. Ia teringat segala kenangan, senyum beliau, kelembutannya, perjuangan mereka di jalan dakwah, dan doa-doa panjang yang pernah mereka panjatkan bersama. Maimunah mengisi sisa hidupnya dengan memperbanyak ibadah. Ia menjadi sumber ilmu, kebijaksanaan, dan keteladanan bagi generasi sesudahnya. Di antara para wanita Madinah, dia dikenal karena kelembutannya dalam memberi nasihat dan keberaniannya dalam menegakkan kebenaran. Suatu hari, seorang gadis muda bertanya kepadanya, "Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuat engkau tetap tegar di atas iman hingga hari ini?" Maimunah tersenyum sendu, lalu menjawab dengan suara penuh keteguhan, "Karena aku pernah mencintai Rasulullah, karena aku pernah mencium aroma surga lewat sabdanya. Dan aku tahu, tidak ada yang lebih mulia selain tetap setia kepada Allah dan Rasul-Nya, meski seluruh dunia meninggalkan kita." Jawaban itu membekas dalam hati semua yang mendengarnya. Di masa tuanya, Maimunah tetap tidak ingin berpisah dari kenangan masa-masa indah bersama Rasulullah. Pada tahun ke-61 Hijriah, dalam perjalanan pulang dari ibadah haji, saat rombongan mereka melintasi sebuah tempat bernama Saraf, tidak jauh dari Mekah, tubuh Maimunah mulai terasa lemah. Ia merasakan tanda-tanda yang pernah disampaikan Rasulullah tentang kematian. Napasnya terasa berat, tubuhnya melemah, dan matanya mulai menatap jauh ke arah lain, seolah melihat dunia yang lain. Dalam keadaan lemah itu, ia memanggil keponakannya, "Anakku, disinilah aku ingin dimakamkan, di tempat ini, di Saraf."
Karena di sini aku pernah bersama Rasulullah, disinilah beliau memegang tanganku, disinilah beliau memuliakanku. Suasana menjadi sunyi. Semua orang yang mendengarnya meneteskan air mata. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Maimunah terus mengucapkan kalimat-kalimat mulia. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan senyuman tipis di wajahnya, ruhnya menghadap Rabbnya. Dengan damai, dengan penuh kebahagiaan. Setelah hidup dalam iman, takwa, dan kesetiaan tiada tara. Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anha wafat pada usia sekitar 80 tahun. Di tempat yang ia wasiatkan sendiri, di Saraf, pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia meninggalkan dunia dengan membawa kenangan indah bersama kekasih Allah dan meninggalkan teladan luhur bagi seluruh umat Islam hingga hari ini. Maimunah radhiyallahu anha meriwayatkan sekitar 76 hadits dari Rasulullah. Sebagian haditsnya dihimpun dalam Sahih Bukhari dan Muslim, menjadi sumber cahaya bagi generasi-generasi setelahnya. Bukan hanya ilmunya, melainkan juga akhlaknya, keberaniannya, kesabaran dan pengabdiannya. Semua itu menjadi warisan yang lebih berharga dari seluruh harta dunia. Ketika umat muslim mengenang nama Maimunah, yang terlintas adalah seorang istri yang penuh pengabdian, seorang wanita yang mengorbankan segalanya untuk Allah dan Rasul-Nya, seorang pejuang yang tetap teguh meski dunia berbalik arah. Sungguh Maimunah adalah bunga yang semerbak di taman sejarah Islam. Harum hingga kini, menebar pelajaran cinta, kesetiaan, dan iman sejati. Demikian kisah tentang istri-istri Rasulullah yang penuh dengan pelajaran, hikmah, dan keteladanan bagi umat Islam. Semoga kisah ini